Baik, eh, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, hari ini kami akan cerita sedikit tentang berpikir. Kita sebutnya mindpreneur karena kita akan sosialisasikan dan cetak sebanyak mungkin orang untuk menjadi mindpreneur. Harapannya kami berharap bahwa banyak yang terlibat dan mensosialisasikan ilmu berpikir. Mengapa begitu? Karena Bapak Ibu paham bahwa berpikir adalah bagian dari kehidupan kita. Suka atau tidak suka, kita mau bisnis, kita mau hidup, kita mau ngapa-ngapain, melibatkan berpikir. Bahkan stres saja melibatkan berpikir. Begitu juga sholat. Dan beberapa kali saya diskusi dengan Ustadz dan beberapa orang yang paham. Ternyata ketika kita bicara ilmu mindfulness, ilmu pengembangan diri, dan sebagainya, itu timbul karena umat Islam tidak paham tentang sholat. Dan ketika sholatnya benar, harusnya manusia itu benar. Ketika sholatnya benar, harusnya manusia itu punya produktivitas, dan harusnya manusia itu bisa bergerak menuju perbaikan. Dan begitu juga dengan generasi kita. Generasi kita juga karena hidup dengan pola orang tuanya, maka stressful dan segala dibawa ke rumah. Dan dia berada dalam kondisi yang tidak sehat secara mental. Apalagi COVID sekarang gitu. COVID sekarang membawa kita pada kondisi di mana kita tanda kutip cedera secara mental. Dan satu hal yang kurang dipahami oleh orang adalah berpikir. Berpikir adalah media untuk tumbuh. Di saat sama, media untuk kita berhubungan dengan Allah yang menjadi sumber daya hidup kita. Kalau manusia itu ketika berhubungan dengan Allah sebenarnya dua hal. Pertama, kita ngajarin kewajiban, tapi di saat sama, Allah itu sumber daya, menghadapi tantangan hidup. Nah, ketika kita punya jarak dengan Allah, hidup menjadi tidak tenang. Hidup insecure, hidup merasa khawatir, cemas, dan sebagainya, karena kita menggunakan strategi salah dalam berpikir. Mereka lupa bahwa berpikir itu melibatkan banyak hal, termasuk berhubungan dengan Allah. Kalau berhubungan Allah chaos, kita juga chaos. Lupa ya gitu. Yang kedua, kita juga sering melupakan satu hal, yaitu belajar cara berpikir. Mengapa gini? Saya sering ngobrol kepala guru ya. Mengapa ada anak yang pintar? Mengapa ada anak yang bodoh? Pintar dan bodoh menurut Einstein kan bukan tentang alami anaknya gitu. Ini tentang strateginya gitu. Bahwa manusia itu terlihat bodoh karena dia tidak paham cara berpikir. Manusia terlihat lebih pintar karena dia paham berpikir. Suka atau tidak suka hidupnya menggunakan strategi yang tepat untuk berpikir. Nah, sayangnya kita tidak pernah diajarkan ini. Kita tidak pernah diajarkan cara berpikir. Kita punya toolsnya, tapi tidak pernah membaca manual berpikir. Sehingga ada orang, oh udah tua nih, cepat lupa. Padahal kita tidak akan pernah lupa. Karena kalau kita hidup, bahkan kalau kita hidup 1000 tahun pun gitu, sebenarnya kita nggak pernah akan lupa. Secara sains, kecuali sakit, Alzheimer segala itu lain masalah ya gitu. Tapi kalau kita bicara tentang hardware-nya, otak itu tidak akan penuh. Mau diisi setiap riset katakan, kalaupun setiap buku diperlukan seluruh dunia, dimasukkan ke dalam pikiran kita otak kita nggak akan diisi. Bahkan sampai 1 juta tahun. Jadi sebenarnya otak kita luar biasa. Saya sharing sedikit. Nanti kita diskusi. Karena ini misi kami saat ini adalah mensosialisasikan ilmu berpikir. Jadi kami review sedikit tentang apa yang kita kerjain. Jadi selama 2015 kami berdiri pertengahan 2015. Jadi sekarang sudah hampir 5 tahun lebih kita tentang ilmu berpikir. Dan memang misi kami agak aneh dengan lembaga itu.
yaitu mensosialisasikan umat untuk bisa berpikir lebih efektif. Dan sudah 5 tahun kita evaluasi, ada beberapa hal yang salah, yaitu kita terlalu banyak warawiri gak jelas. Maka kemudian jelang 5 tahun kami merubah konsep menjadi kampus. Kampus artinya sebuah komunitas pembelajar. Kami akan sharing terus ilmu berpikir. Jadi orang kemarin nanya, Mas Hari itu berpikir itu maksudnya adalah apakah Zoka berhenti pada konseptor? Saya pikir enggak. Berpikir itu artinya bukan hanya konsep, berpikir itu tentang kehidupan. Stres juga strategi berpikir. Gitu. Membuat diri kita terpojok juga strategi berpikir. Gitu. Membuat diri kita susah juga strategi berpikir. Jadi strategi berpikir itu berhubungan juga dengan konsep, berhubungan juga dengan tindakan. Kalau kita berpikir terus tidak bertindak, juga hasil berpikir. Gitu. Yang menarik adalah Einstein mengatakan gini sebenarnya. Problem, tantangan umat itu sebenarnya, tantangan hidup, tantangan apapun ujian hidup, sebenarnya adalah media untuk naik level. Kan Einstein mengatakan begini sebenarnya. Kita tidak bisa memecahkan tantangan yang ada dengan level yang sama ketika tantangan itu terjadi. Jadi tantangan itu, misalnya kita level 1 tuh terjadi sebuah masalah, gitu kan. Kita tidak bisa menggunakan level yang sama untuk memecahkan masalah. Kita levelnya level 2. Gitu. Dengan kata lain sebenarnya harusnya tantangan itu membuat kita naik level cara berpikirnya. Nah yang menarik adalah Einstein mengatakan ada orang gila yang terus berpikir dengan cara yang sama, media yang sama, dan ujungnya berharap hasil berbeda. Itu orang gila. Kalau kita berpikir dengan cara yang sama, pengetahuan kita sama, buku yang kita sama, cara berpikir sama, dan waktu kita berharap hasil berbeda, itu namanya kita orang gila. Dan ternyata banyak juga orang gila kita. Ya, saya melihat bahwa mengapa mereka begitu? Karena mereka tidak paham apa artinya berpikir. Apa itu strategi berpikir gitu. Itu yang membuat passion dari kami mengatakan, yuk kita cetak sekarang di tahun ke-6. Perjalanan tahun ke-6-nya Zoka mencetak sebanyak mungkin namanya Mindpreneur. Yaitu sebuah pebisnis, sosial bisnis, karena nanti di bisnis itu nanti tetap ada royalti buat Zoka buat kegiatan sosial gitu. Tapi ngajarin orang mikir. Karena kita tidak bisa tidak tiap hari berpikir. Tiap hari kita sholat, ya. Sholat itu sebuah strategi berpikir, loh. Ya, salah ya. Gitu. Ketika kita sholat, kita berpikir menempatkan diri takwa pada Allah, ya, menempatkan diri membawa Allah ke dalam kehidupan kita. Gitu. Nah tantangannya adalah sholat sekian banyak, gitu. Kenapa kalbu kita nggak tenang? Sementara ada ayat mengatakan kalau kita berpikir Allah, kalbu kita tenang. Tapi kenapa nggak tenang? Jadi ada strategi yang salah di dalam sholat kita. Belum kita membawa lagi pendalaman ini ke kehidupan sehari-hari. Nah, yang menarik adalah manusia ini diberikan tools yang hebat, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Nah, kemarin kita belajar teman-teman hypnotic reading. Salah satu teknik untuk menyerap data dengan efektif. Tentu kita butuh pembiasaan, butuh latihan. Nah, itu juga terjadi sebenarnya. Sama seperti halnya dengan umat Islam ya. Kan kita disuruh latihan, berzikir dan sebagainya. Itu juga latihan. Latihan yang kita sekarang kenal dengan mindfulness ini. Sebuah kesadaran diri bahwa kita itu hadir, Allah hadir di situ. Dan harusnya menjadi sumber daya kita. Jadi dengan kata lain, kalau sholatnya benar, umat Islam, harusnya umat Islam menjadi nomor 1. Why? Karena di setiap kehidupannya dia disadari bahwa Allah bersamanya. Dan kalau sadar Allah bersama kita, harusnya tidak ada satu hal pun di dunia ini yang mengkerdilkan dia. Mengkerdilkan itu maksudnya membuat kita down, susah, sebagainya, harusnya enggak. Why? Karena Allah hadir di situ. Dan dia punya perasaan hadir di situ. Itu yang menarik. Oke, kita bicara otak dulu deh. Sebenarnya berpikir bukan hanya dengan otak ya, tapi dengan jantung. Kita bicara otak dulu deh. John Newman nih, otak kita tidak akan penuh walaupun kita membaca semua perusahaan di dunia. Dan ada malah dari Mang Plus, kita tidak akan jika tiap detik diisi hal baru sampai 30 juta. Nah, rata-rata kan tubuh kita air ya, gitu. Dan air itu bereaksi terhadap
terhadap sugesti. Kita tahu orang Jepang itu merubah perubahan dengan air. Dan dalam otak kita ada satu area namanya outputnya berpikir. Nah, berpikir ada dua ya, ada sadar dan tidak sadar. Kita sehari-hari masuk ke dalam logika kesadaran yang sebenarnya kemampuannya nggak banyak. Ingatan kita kalau nomor handphone aja kalau 081 udah pusing kita. Kalau lebih dari 5 atau 9 kali. Mengingatnya sudah susah. Di situ ada bawah sadar. Nah, coba pertanyaannya adalah mungkin nggak orang menggunakan bawah sadar kesadarannya mungkin gitu. Hanya dia tidak tahu gitu. Contoh kecil ya gitu. Misalnya gini, kalau kita parkir di mall, ya, mall kan saya suka, kita kadang lupa mall basement, parkir di basement B3 H2. Nah, kayak gitu tuh. Mobil itu kan B3 basement 3 di H2. Dihitung pakai sadar, dihitung itu suka lupa karena datanya nggak masuk di memori jangka panjang. Lalu bagaimana strategi supaya masuk memori jangka panjang? Pakai namanya ilustrasi dan imajinasi. Kenapa imajinasi disukai bawah sadar? Kita apa misalnya? Basement 3 H2. Mari kita bayangkan B-nya apa? Kita sebut aja B-nya misal buaya. Ada 3 buaya, hanya bawa harimau. 2 harimau. Ada 3 buaya dengan 2 harimau. Lagi, kalau kita pakai motor, lagi berantem di atas motor kita. Atau lagi berantem di atas kap mobil kita. Bayangkan itu sesaat, udah itu jalan aja. Kemanapun kita akan ingat, membayangkan ada 3 buaya berantem sama 2 harimau di atas mobil kita atau di atas kap motor kita gitu. Jok motor kita. Selesai dan pulang. Tiap kapal pun ingat mobil parkir di mana ya? Ingat aja. Ada 3 buaya main dengan 2 harimau di atas. Sederhana. Kenapa? Karena itu pikiran bawah sadar yang kerja. Pikiran bawah sadar ngeling dengan memori jangka panjang. Kalau pikiran sadar, kadang-kadang bolpen baru tahu di sini, ke depan kita tetap. Tadi bolpen kemana? Nah, pikiran sadar. Memori jangka pendek. Nah, cuma teknik-teknik dan strategi ini tidak banyak dipahami orang. Hanya dipahami oleh beberapa orang. Ini adalah teknik-teknik berbanyak teknik berpikir itu sudah berkembang sejak zaman Romawi, di mana dulu banyak pemikir ya, Aristoteles dan sebagainya, mereka berpikir tentang bagaimana berpikir dengan lebih efektif. Sehingga teknik-teknik banyak tekniknya dipahami hari ini. Nah, di Quran sebenarnya salah satu tekniknya adalah di Islam, salah satu tekniknya apa? Berzikir dan baca Quran. Karena perpaduan huruf dengan kombinasi tajwid dan sebagainya itu membuat otak kita bekerja lebih keras memahami. Dan itu membuat kita menjadi lebih cerdas. Karena cerdas itu artinya koneksi terhadap data demi data itu banyak. Einstein itu tidak otaknya biasa bentuknya. Tapi kenapa dia cerdas? Ternyata koneksi antar data satu dengan satu itu banyak. Jadi snap-snap dalam pikirannya, snap-snap dalam otaknya terhubung dengan banyak data. Dan Quran melatih kita membaca Quran itu dengan tajwid. Kalau kita baca Qurannya benar ya, sebenarnya perpindahan dari huruf demi huruf gitu dalam Quran itu melatih otak kita. Kapan harus bingung membacanya, kapan harus bergumam dan sebagainya di situ. Nah, Quran juga dibacakan. Dan itu menarik karena orang Rusia di masa tua mereka tahu tiap hari, makanya kalau ini cerita orang Rusia ke saya, ada taman di sana yang isinya adalah ruang catur. Karena dia main catur, Rusia itu catur itu bagian dari habit ya. Makin tua maka main catur mereka. Catur itu melatih snap-snap dia terkoneksi dengan banyak data. Nah, ini cerita tentang saya. Gitu. Saya ingin cerita sedikit tentang Andalusia. Ya, gitu. Kemarin saya mau cerita lagi. Gitu. Andalusia negeri Islam, kejayaan Islam, di mana di situ banyak terjadi penemuan. Mengapa? Karena di sana Islam terpelihara dan mereka berlomba membuat kebajikan. Inilah negeri di mana penemuan banyak di situ. Negeri di mana banyak sekali hal-hal baru dikembangkan di sana. Why mereka melakukan itu? Karena kondusif dan mereka saling berlomba. Itulah negeri. Dan itu mimpi kita tentang Indonesia. Mimpi tentang gimana orang-orangnya sangat berlomba untuk menemukan hal-hal baru sebagai solusi bagi perubahan kita. Dan itulah yang makanya kami berubah menjadi kampus virtual Zoka,
Dan kami ingin mengajarkan ke masyarakat ini ilmu berpikir. Berpikirlah secara efektif, karena dengan berpikir kita akan bertindak secara efektif. Kita paham bahwa hasilnya sering sekali berkali saya omong. Hasil itu terjadi selain karena takdir, karena tindakan. Dan tindakan itu terjadi sebelum dimulai dengan proses berpikir. Ini. Jadi ngerubah proses berpikir akan merubah tindakan dan insya Allah merubah hasil. Jadi yang kami bawa dari waktu ke waktu itu sebenarnya ngajarin orang untuk mikir. Nah, kita lihat diagram ini. Ada sebuah kejadian eksternal event diserap oleh pikiran. Dan pikiran kemudian menyimpulkan. Dan cara menyimpulkan kejadian juga sering sekali tidak efektif. Gitu. Misal, orang tertimpa musibah. Kemudian internal representation dia atau peta dia dalam menerima informasi itu sangat sempit. Misalnya, aduh ini nanti begini, nanti begini, nanti begini. Akibatnya apa? Stres behavior. Jadi yang kita terima sehari-hari dengan orang itu behaviornya itu output dari proses berpikir. Maka kita nggak pernah menyelesaikan outputnya. Kita selesaikan bagaimana dia menerima informasi, bagaimana memprosesnya, dan agar outputnya menjadi lebih selaras. Dan itu yang kita mau ajaran ke orang. Jadi kita nggak dia kondisi mental segala, oke, kita anggap itu sebuah output. Pertanyaannya gimana dia mikirnya. Nah disitulah kemudian kita belajar bagaimana berpikir dia. Dan itulah tentang apa yang kita mau pelajari. Apa yang mau kita kembangkan sejak kita masuk ke tahun ke-5 dan menuju tahun ke-6. Itu yang kami mau kembangkan di Zoka. Makanya kami mengajak grup-grup Zoka yang ada kita satukan. Kita nanti terbagi dua di dalam grup kita. Ada satu grup untuk fokus bicara TMP, Tauhid Mindfulness Productivity, di menenangkan pikiran, kemudian menyatukan diri dengan Allah, bersinergi secara internal dengan Allah, untuk membuat perubahan. Yang kedua, kita mau cetak banyak bimbel yang mencetak para anak-anak cerdas yang menjadi generasi penerus kita. Mudah-mudahan menjadi buah terbaik dari kita. Jadi kita ingin mencari anak-anak yang cerdas dalam berpikir, cerdas dalam, ya kalaupun dia harus dibully orang segala, dia punya kemampuan memainkan pikiran. Jadi kita tidak masuk ke dalam kondisi yang sifatnya auto action ya. Auto action itu artinya begitu ada kegiatan langsung bertindak gitu. Dan itu harusnya kita jeda dulu, berpikir, think dulu, resapi dulu, kemudian kita pilih tindakan apa yang tepat untuk itu. Dan itu juga saya pernah ajarkan ke teman-teman tentang sholat ya. Bapak Ibu tahu ya, mengapa sholat itu tidak berdampak. Saya juga pertama mikir-mikir gitu, kemudian pelajari mindfulness, kemudian belajar lagi tentang sholat. Gitu. Karena saya pikir selama kita tidak ada satu hal yang nggak pernah dibacakan sholat. Dan ternyata sholat kita itu sholat yang otomatis atau action gitu. Allah Akbar belum, kadang-kadang bahkan belum rukuk pun doa dari keluar subhanallah kemudian bangun lagi. Ya menurut saya itu tidak punya dampak. Kenapa? Karena kita tidak mindfulness di dalam sholat. Kita tidak punya merasakan sholat. Jadi lebih kayak lebih kuat. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita tidak punya dampak. Sholat mencegah kemungkaran itu menjadi tidak berdampak. Ada istilah orang tuh kalau habis sholat kita masih resah, sebenarnya sholatnya ada tantangan. Ada tantangan di dalam sholat kita. Karena pola berpikir strategi kita sholat itu sangat tidak menarik. Strategi kita sholat itu sangat tidak membuat kita perubahan, tidak membuat tubuh kita tumbuh dari waktu ke waktu. Harusnya setiap sholat kita tumbuh dari waktu ke waktu. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, ya itu nanti kita belajar tentang sholat ya. Jadi kalau kita sholat itu sering lupa rakaat, sebenarnya sholat kita itu adalah auto action. Auto action itu artinya kita tidak mindfulness di dalam sholat. Tidak mindfulness itu maksudnya gini, kita sholat, tapi seluruh perhatian kita masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah yang kita sebut mind robbery. Jadi kita tertampok pikiran kita oleh berbagai macam hal. Why? Kalau kita duduk sholatnya, contoh sholat ya, sholat.
Kemudian yang bagus sebenarnya, kalau kita habis ngerjain kegiatan, wudhunya yang benar. Karena wudhu itu instruksi dari semua kegiatan. Jadi wudhunya harus benar, gitu. Resapi turunnya air ya, resapi semua gitu. Kemudian baca doa yang benar, karena doa wudhu, doa tobat ya, sebenarnya di situ ada tobat. Begitu selesai, gitu, lupakan kegiatan, duduk tenang, berdiri tenang, jangan langsung Allahu Akbar. Duduk tenang, tarik nafas, sadari keberadaan kita hari ini. Sadari kita sedang hadap Tuhan. Jangan langsung auto action, langsung Allahu Akbar. Ya, tenang gitu. Tarik nafas, sadari keberadaan kita, duduk 2 menit, sadari kita, diam aja, ikuti tarik nafas kita. Maksudnya apa? Supaya kita menenangkan pikiran. Karena di situ ada sadar dan bawah sadar bermain. Kita sholat, misalnya menggunakan pikiran sadar. Bacaan, doa, apa, dan sebagainya. Tapi kalau pikiran bawah sadar kita nggak diajak bermain, nggak ajak bermain, dia akan ngerampok pikiran kita. Dia akan membawa kita kemana-mana. Maka yang dilakukan adalah duduk tenang, katakan kepada diri, ya, saya mau sholat, ucapkan ya Allah, saya merasakan engkau hadir depan saya. Tarik nafas, perhatikan saya nafas yang keluar, duduk tenang, gitu. Setelah nyaman, baru Allahu Akbar. Allahu Akbar yang bagus adalah setiap perkataan verbal diikuti perkataan internal. Itu artinya dibacakan dalam internal. Jadi kita bersama-sama. Apalagi kita ngerti artinya bagus. Jadi ketika Allahu Akbar, gitu. Katakan Allah, lisan mengatakan Allah, dalam internalnya mengatakan Allah juga. Supaya diajak main. Supaya diajak terlibat dalam kehidupan. Karena kalau nggak terlibat, dia akan menyajikan imajinasi yang lain. Jadi ajak bawah sadarnya terlibat. Yang kedua, kesalahan sholat itu adalah ketika kita begini, jangan langsung baca, yang sesaat. Begitu juga ruku. Ketika ruku, yang sesaat, jangan langsung baca. Baru baca. Jadi sadari keberadaan kita sedang ruku. Begitu juga itidal dan sebagainya. Itidal diam dulu, sama baru ucapkan subhanallah liman hamidah, baru turun sholat. Karena kalau semua gerakannya otomatis, dia akan masuk ke bawah sadar. Dan ketika masuk ke bawah sadar, kita akan merampok ke pikiran kita dengan berbagai macam imajinasi. Sama dalam hidup kita juga begitu sebenarnya. Ada impian kita kerampok untuk banyak hal. Kita lagi baca buku, terus terlibat ke masa lalu kita. Buku tetap dipegang, buku, tapi pikiran kita kemana-mana. Itu kerampok juga namanya. Hari ini umat Islam juga kerampok. Kita paham bahwa kita punya umat begitu banyak. 80% bahkan hampir 85% jumlah umat Islam. Jadi mengapa perannya minoritas di dalam kehidupan kita? Maka dalam kehidupan ekonomi hanya 2%, hanya 1% menguasai uang, 50% uang beredar, 5% orang menguasai 90% uang beredar. Kita berada di mana? 10% kan? Jarang lah kita. Mudah-mudahan sih ada juga 1%. Why? Itu karena kerampok sebenarnya. Yang beli barang umat Islam, yang bahan baku umat Islam, tapi mengapa umat lain yang menikmati? Itu juga harus jadi pertanyaan. Jadi ada istilah pikiran terang. Di sekolah, anak-anak kita kerampok pikirannya. Mata ke guru, pikirannya kemana-mana gitu. Kenapa? Karena pikirannya nggak diajak main gitu. Iya, betul Pak. Ini kadang-kadang yang apa, jawabannya apa? Iya gitu. Cara belajar anak tuh harus dirubah sekarang sebenarnya. Ada istilah gini sekarang. Bukan bermain sambil belajar, tapi bermain untuk belajar. Jadi kalau anak-anak ingat dulu saya punya guru bahasa Inggris. Setiap bahasa Inggris yang diucapkan semuanya dengan nyanyian, dan setiap anak bernyanyi. Bisa. Dan fun jadinya. Why? Karena bawah sadarnya diajak main, diajak terlibat. Jadi untuk guru ya, untuk teman-teman guru nih, termasuk saya trainer, kita tuh nggak boleh maksimal, bahkan kajiannya sebenarnya 90 menit. Walaupun jarang itu terjadi. Jadi maksimal sejago-jagonya orang bisa fokus konsentrasi itu di 90 menit. Di luar itu harus ada gerakan, harus ada istirahat, harus ada gerakan apapun. Yang menarik sebenarnya gini, banyak orang bahkan nggak sampai 90 menit. 10 menit, 15 menit pikirannya nerawang. Mengapa? Kalau nggak diajak main. Maka
kondisi dengan fun, kondisi dengan teriak, kondisi itu sebenarnya pembelajaran sekarang. Saya lihat di SMA di luar negeri bahkan guru itu kadang duduknya di mana aja, kadang dia nongkrong di bawah, kadang apa, anak-anak juga belum duduk di mana. Maksudnya pendekatan neuroscience, pendekatan berpikir dibawa. Jadi itu gurunya santai, anak-anaknya santai. Jadi ketika anak-anak santai, guru santai, maka belajar menjadi lebih nyaman. Saya pernah ikut pelatihan, bayarnya mahal di Hotel Peninsula di daerah Sleepy. Yang menarik tuh hotel bintang 5, tapi kata instrukturnya, how about kita santai. Terus akhirnya dipanggil petugas hotelnya, kursinya dipinggirin gitu, divakum, kemudian kita copot sepatu, kita santai duduk dan tidur-tiduran belajar. Tapi tidur-tiduran sampai serius ya gitu, nggak tidur-tiduran bener gitu. Dan tapi materi jadi lebih masuk gitu. Karena kita jadi lebih santai untuk berdiskusi dan sebagainya. Pelatihan mahal kan, itu luar biasa. Karena pendekatannya neuroscience. Karena kembali, ketika kita masuk, ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ada tempat memori jangka panjang. Jadi kalau kita materi masuk ke pikiran bawah sadar lebih cepat. Tapi pikiran bawah sadar dan pikiran sadar sering konflik dalam pembelajaran. Pikiran sadar ini konsen, pikiran bawah sadar sedang wandering around kemana-mana. Disitulah keduanya boleh diajak main. Dan itu pembelajaran. Nah, saya mau cerita sedikit. Ini, jadi itulah kemudian kita kemudian ingin membuat 2 mindfulness. Pertama, kami di Zoka ingin mengajak terutama mereka yang background-nya pendidikan terlibat yuk dalam mindfulness membuat bimbel cara belajar. Belajar cara belajar. Kita tidak pernah diajarkan belajar cara belajar. Kita disuruh belajar tapi tidak pernah tahu cara belajar efektif. Cara belajar efektif adalah tahu cara pikiran kita bekerja. Kalau pikirannya nggak tahu cara bekerja, gimana kita bisa belajar efektif? Karena kita sedang masukin data ke dalam pikiran alat. Kalau pikiran ini kita nggak tahu cara kerjanya, maka apapun yang kita berikan jadi percuma. Karena kita tidak masuk ke dalam format atau cara berpikir seorang. Sementara kita sedang masukin data. Itu satu. Yang kedua, kita juga ngajarin gabung mereka yang mau mensosialisasikan ilmu tentang tauhid mindfulness. Jadi duduk tenang, menyatukan diri tentang kehadiran Allah dalam diri kita. Yang kedua, dengan cara itu sebenarnya kita bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena keputusan. Hidup itu kan tentang keputusan ya. Gitu. Tiap hari kita memutuskan, tiap hari memutuskan sebuah tindakan. Nah, sering sekali cara kita memutuskan tindakan tidak efektif atau tidak produktif. Why? Karena kita tidak tahu cara kita bekerja, pikiran kita bekerja. Maka saya ingat banget Rasulullah itu, kalau lelah, habis perang dan sebagainya, Rasulullah sholat. Mengapa sholat? Karena Rasulullah menganggap sholat itu sebagai relaksasi. Kita sering menganggap sholat sebagai sebuah beban. Tapi kalau Rasulullah menganggap relaksasi, jadi relaksasinya umat Islam itu sholat. Karena sholat itu membuat kita rileks, berkoneksi, dan membuat habis relaksasi kita lebih fresh. Dan itu harusnya dilakukan oleh sholat. Dan itu di TMP begitu. Jadi kita sebenarnya punya 2 program. Ngajakin para orang tua, teman-teman pendidik yang mau mendidik, membuka entrepreneur, itu buka tuh bimbel tentang smart learner. Smart learner itu singkatan dari subconscious mind, afirmasi teknik for learning ya, untuk belajar. Jadi belajar, ngajarin anak-anak, ciptakan generasi. Yang kedua, terlibat di dalam TMP, yaitu Tauhid Mindfulness Productivity, ngajarin orang untuk berpikir di level kesadaran bertauhid. Dan kita juga lupa sebenarnya, walaupun kita tiap hari 5 kali sholat, itu kesadaran bertauhid kita nggak begitu amat ya. Dan itu sering sekali terjadi di kita. Apalagi hari ini kita ngadapin tantangan hidup ya, tantangan ekonomi dan sebagainya. Dan itu harusnya menjadi ruang bagi kita untuk belajar cara berpikir. Dan itu yang bisa kami coba perjuangkan. Dan saya ingin cerita tentang Falun Gong. Ini Falun Gong ini di Cina, 92. Ya. Kemudian selesai di 99 kalau tidak salah. Cuma akhirnya terjadi di Indonesia pembunuhan besar-besaran terhadap anggota. Tapi saya ingin cerita tentang filosofi Falun Gong yang bisa kita model.
Jadi Falun Gong itu hadir, sebenarnya idenya adalah kalau manusia bisa latihan bersama, menyadari tentang dirinya, menyadari tentang itu dibalik ada jalan Buddha di situ. Walaupun dia klaim Buddha itu ada spiritualitas yang universal, gitu. Cuman dia mengatakan bahwa di situ sebenarnya manusia lebih damai. Kalau manusia damai pada dirinya, pada lingkungannya, maka hidup lebih baik. Maka mereka menyebarkan Falun Gong ke berbagai macam area di Cina, itu sudah 70 juta selama 7 tahun. 70 juta orang, bayangin coba. Ya, gitu. Kalau kita punya bisa satukan. Cuma inti dari ajarannya itu adalah menjadikan dirinya itu hadir kesadaran akan diri dan kehadiran akan Tuhan. Sehingga dia menjadi lebih berdaya dalam hidup. Maka tugasnya tiap hari lakukan, dan di situ ada kesehatan dan sebagainya. Tentu kalau kita berpikirnya benar, sebenarnya kesehatan kita menjadi lebih bagus. Kenapa? Berpikir efektif itu menghasilkan hormon yang bagus, dan itu menjadi manusia lebih sehat. Oke, nah sekarang saya mau cerita dikit tentang TMP movement. Jadi tadi saya cerita ada dua yang mau kita kerjain, TMP movement, Tauhid Mindfulness for Productivity. Gerakan itu TMP, apa kerjaannya, kerjaan TMP Center. Jadi kita ingin buat ngajarin bapak-bapak ibu sini semua yang tertarik gitu membuat TMP Center di rumahnya, ajarin latihan lewat online maupun offline. Kalau sudah kondusif bisa offline gitu, LT RW ngadain offline, berlatih bareng gitu. Di situ tempat kita mentoring, tempat kita nanti mengestafetkan ilmu gitu, training ya. Yang terakhir tempat konsultasi kalau harus coaching dan sebagainya gitu. Karena kita ngajarin orang pakai kembali pada core kita, kembali pada aslinya kita. Kita tuh siapa, dan kita punya Allah, harusnya kita punya sumber daya. Makanya kemudian saya minta teman-teman nanti mengestafetkan ilmu. Kalau Bapak Ibu bisa, saya tawaran buat Bapak Ibu kalau berlatih. Jadi ini tentang strategi berpikir. Strategi berpikir untuk menyelesaikan tantangan hidup dengan menyatukan diri pada kekuatan internal. Nah, yang kedua kita bicara tentang smart learning. Nah, ini tadi kita akan ajak Bapak Ibu yang tertarik, yang punya ruang di rumah, 3 atau 4 orang buat anak-anak, ajarin anak-anak kita tentang belajar menggunakan pikiran bawah sadar. Agar apa? Agar terlibat dia di dalam pengembangan diri, dan dia tahu cara berpikir efektif. Karena kalau anak-anak tahu cara berpikir efektif, bukan saja pelajarannya bagus, gitu, tapi dia juga punya sumber daya untuk menyelesaikan tantangan. Di Australia, gitu, saya dapat cerita dari seorang paman ya, gitu. Orang itu tidak marah kalau anaknya itu nilainya jelek, tapi orang marah kalau anak ini kalau di jalan nyasar, nggak tahu jalan, tapi nggak berani nanya orang. Dia lebih marah itu dibanding dengan nilai prestasi akademik jelek. Karena bagi mereka sebenarnya becoming smart itu adalah ketika dia smart in relation, tepat dalam konteks berhubungan dengan orang lain. Jadi EQ itu mereka lebih concern dibanding IQ. Dan tentu kita harus smart ini, kita menggunakan keduanya untuk membuat perubahan dalam hidup. Baik, itu sekilas mau saya share. Sekarang saya coba mau tanya, diskusi sedikit gitu. Oke, tadi sholat tidak. Iya, teknik ketukan, teknik apapun itu sebenarnya terjadi kalau kita pikiran kita sudah benar. Ya, EFT, EMTP dan sebagainya itu bisa digunakan tanpa itu, karena itu sebuah sugesti sebenarnya yang bisa kita angkat, bisa digunakan tanpa itu. Nah, Bapak Ibu, saya akan cerita apa yang mau kita tawarkan ke Bapak Ibu sebenarnya sebuah penawaran untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Why? Kecerdasan itu berhubungan dengan pikiran. Kalau Anda, kita, saya semua tidak tahu cara berpikir, gimana mau cerdas? Karena kita tidak tahu bagaimana pikiran itu. Disitulah kemudian kita mulai berpikir, enggak. Karena beberapa LSM juga ngajakin kita, ini Pak, kita buat
ngumpulin dana dan sebagainya untuk perubahan ekonomi. Saya pikir itu enggak, saya bukannya nggak setuju dengan apa yang mereka. Saya setuju aja. Cuma yang saya ingin kerjakan ini, saya mau cari yang fundamental dulu. Fundamental itu artinya gini, Rasulullah datang ke Makkah gitu. Waktu itu tidak banyak mengerjakan hal teknis. Gitu. Tentu waktu Rasulullah hadir kan sudah banyak chaos gitu. Ekonomi, sosial, budaya amburadul. Yang jadi tantangan sebenarnya bukan tentang itunya gitu. Yang jadi tantangan adalah Rasulullah, kenapa ini terjadi? Mengapa masyarakat membiarkan semua ketidakadilan terjadi? Kemudian Rasulullah duduklah kan di Gua Hira, disitulah kemudian melakukan perenungan. Di situ mulai paham tentang ayat pertama tentang baca. Gitu. Baca itu artinya bicara tentang bagaimana memasukkan data ke dalam pikiran, bagaimana memproses informasi yang hadir. Nah, kalau cara memprosesnya salah, hidupnya jadi salah. Maka tugas kita yang pertama adalah yuk proses data dengan cara efektif. Itu jangan baca terus, maka bacalah. Berikutnya kemudian Rasulullah hadir, maka coba memperbaiki akhlak, cara berpikir. Itu Rasulullah mengenalkan strategi berpikir, yaitu strategi berpikir dalam bingkai tauhid. Jadi kalau orang berpikirnya menghadirkan Allah dalam hidupnya dan Allah yang dihadirkan itu Allah yang benar gitu, maka hidupnya menjadi lebih terarah gitu. Why? It's because bentuk kehidupannya dia dan cara dia hidup itu sesuai dengan cara di mana dia dibentuk gitu kan, di mana dia diciptakan kan Allah yang paling tahu gitu. Dan cara Allah membentuk manusia ini sudah ada formulanya. Di situ kita belajar. Maka saya bilang strategi berpikir di level top itu harusnya menenangkan. Strategi berpikir untuk tidak iri, strategi berpikir untuk tetap fokus pada diri, untuk tidak meminta pada orang atau lebih banyak meminta sama Allah, itu sebuah strategi berpikir. Strategi berpikir pemberdayaan. Nah, walaupun kita juga ngerti hidup kita itu kan seperti pernah saya bilang di awal strategi mindfulness, hidup kita ini sering sekali terampok. Kita lagi jalan nih, ada teman kita ngasih lihat Instagram dia lagi liburan lagi. Ada perasaan jadi nggak enak sama kita. Aduh, kok dia liburan ke sih. Pertanyaannya apakah kita kan bukan malaikat? Gitu. Ada juga rasa serem irinya, ada juga rasa tersirat, rasa tentu di situlah ada istighfar di pemirsa ini. Istighfar adalah bagian alat untuk menginstruksi sebuah program jelek agar kita kembali ke posisi awal. Itu yang kita maksud dengan PMP di PMP. Nah, kalau di Smart Learning, kita ajari anak-anak, oke, anak-anak ini nilainya jelek. Pertanyaannya adalah, kita pahami, mengapa nilainya jelek? Jangan langsung dijat nilainya. Kalau dijat nilainya, oke. Tapi sebenarnya pertanyaannya, mengapa dia memutuskan, tanda kutip, nilainya jelek? Oh, saya kan nggak memutuskan. Mengapa dia tidak belajar? Mengapa ketika ujian ulangan, pikirannya tidak keluar data yang dia pelajari? Ada apa dengan itu? Kita harus telusuri sampai ke sana sebenarnya. Bagaimana otaknya melindungi. Otak kita seperti begini, Bapak Ibu. Pikiran kita tuh suka melindungi karena sesuatu kita tidak suka. Misalnya ya, kita tidak suka durian. Maka pikiran itu, hal-hal berhubungan durian, pengennya nggak dibaca. Nggak diserap, nggak didengar, dan sebagainya. Sama seperti hanya dengan pelajaran. Kadang-kadang kita sendiri ya, termasuk saya pernah menterapi beberapa orang yang fobia bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris menjadi masalah? Sebagian orang bahasa itu harus sesuatu yang nyaman. Ternyata waktu dia belajar macam-macam, satu pernah dibully oleh gurunya, satu bahasa Inggris sulit dan sebagainya. Akibatnya tiap mendengar kata bahasa Inggris dia sisihkan dan malas dengar bahasa Inggris. Nah, dengan cara itu data yang masuk atau apapun yang berhubungan dengan bahasa Inggris terjadi proses pengenalan histori dia dan dia menendang semua data. Maka sebenarnya kalau kita belajar tentang, terutama untuk pelajaran, saya kalau melihat keponakan saya dan anak saya nggak terlalu, karena anak saya agak nyaman di sekolah, gurunya nyaman di sekolah. Dan keponakan saya kenapa kamu nggak suka nilai jelek-jelek? Ya aku nggak suka pelajaran. Pelajaran apa yang kamu suka? Oh si A. Mengapa kamu suka?
si A karena ini, karena ini, karena ini. Ternyata kita modeling antara dia suka, mengapa suka dengan ini bisa kita model dalam pikirannya, di dalam benaknya dia. Jadi saya ingin cerita sebenarnya kalau anak itu tidak pintar di sebuah pelajaran, bisa jadi tidak pintarnya itu dimulai dari hubungan dia dengan pelajaran itu. Koneksi dia dengan pelajaran itu. Kalau orang misalnya kayak ada orang yang fobia dengan matematik, ya. Mengapa dia fobia matematik? Kita telusuri. Apa yang membuat dia tidak suka matematik? Apakah karena sulit dengan pelajaran? Karena kalau dia sulit, kenapa yang lain mudah? Bukankah otak diciptakan dengan cara yang sama? Apa yang membuat dia susah? Karena hardware-nya sama. Tapi mengoperasionalkan bisa berbeda gitu. Nah, cara mengoperasikan dia dengan cara orang yang menyukai matematik bisa berbeda. Mengapa terjadi perbedaan? Di situ kita lihat gap-nya. Maka saya ingin cerita, kalau Bapak Ibu seorang guru, seorang mentor, seorang itu tidak hanya berlaku untuk anak, berlaku juga untuk mentor dan sebagainya. Kalau orang tidak suka sesuatu, telusuri bagian mana yang dia tidak suka. Jangan-jangan bukan hanya materi, tapi cara dia pertama kali belajar itu yang membuat dia terjadi proses namanya internal representation, jadi tafsir awal terhadap pembelajaran itu dipengaruhi oleh pengalaman dia di masa lalu. Dan pengalaman di masa lalu tidak hanya tentang materinya saja, tapi emosi yang mengiringi materi yang membuat dia susah bersama pelajaran tersebut. Oke, ada pertanyaan so far tentang ini semua, tentang tadi yang saya paparkan sedikit tentang berpikir dan sebagainya. Clear ya, maksud saya cerita gini, karena beberapa kali ada yang nanya tentang kenapa suka ada berubah menjadi kampus dan sebagainya. Pertama jadi kampus karena kita emang niatnya ingin jadi kampus. Sekretariat kita di Jatiwaringin akan jadikan kampus. Mungkin nanti yang ngelola kebanyakan tunanetra ya. Di kampus ada ngelola tunanetra. Yang kedua, kami passionate mencetak para problem solver, para masyarakat muslim yang bisa inovasinya tinggi dan bisa menyelesaikan tantangan apapun yang dimiliki Allah. Jadi kalau nanti lulus dari sana, ada orang punya masalah, masalahnya apa? Ini kita selesai dengan cara berpikir efektif. Arahnya ke sana. Karena nanti yang terlibat di smart learning ataupun terlibat di MP, ujung-ujungnya menjadi mahasiswa dari kampus virtual Zoka. Di situ nanti kan mereka hanya infak masuk, kemudian nanti ada infak bulanan gitu untuk mendanai operasional. Yang kedua, mereka akan belajar tentang teknik problem solving ujungnya. Ada setahun ya, 6 bulan bicara tentang Ericksonian, parapsiki dan sebagainya. Di bulan kedua baru bicara tentang problem solving, how to solve challenge, how to solve the problem. Karena kalau kita menghadirkan begitu banyak orang yang tampil dalam memecahkan masalah, dalam mencari solusi, maka hidup ini menjadi lebih mudah. Karena tiap orang itu cerdas. Cerdas itu tidak berhubungan dengan akademik ya. Cerdas itu berhubungan dengan keinginan dia untuk meningkatkan keterampilan diri. Dan kami mengembangkan ilmu namanya psikocreativity. Di psikocreativity salah satu asumsinya adalah manusia ini akan cerdas, manusia itu akan jenius bila punya 3 kekayaan. Kekayaan pertama kekayaan kata, kekayaan kedua kekayaan pengetahuan, dan semua itu akan berujung pada kekayaan ketiga yaitu sudut pandang. Jadi kalau orang punya katanya tidak membatasi, tiap kata yang terucap adalah kata-kata yang memberikan ruang, bukan kita bilang kita sudah kalah dan sebagainya, tapi kita belum menang. Kita akan melakukan banyak hal. Jadi kita bukan kalah, tapi kita belum menang. Dengan belum menang artinya membuat ruang kita untuk bisa memperoleh kemenangan di masa depan. Kita bukan rugi, tapi kita baru belajar. Karena kehilangan uang tapi digantikan dengan sebuah pembelajaran kan, maka itu sebuah strategi berpikir untuk memastikan bahwa kita on track. Dan itu tentang apa yang mau kita ajarkan. Jadi pertama itu strategi kata, kemudian strategi pengetahuan, jadi belajar dan belajar menjadi habit ya, sebagaimana orang-orang di Andalusia yang terus menemukan, dan terakhir dia akan mengembangkan diri dengan merubah pola pikir. Nah, sekarang pertanyaannya,
tadi pernah ditanyakan apa itu mindfulness. Pernah tahu nggak mindfulness? Mindfulness itu tentang kesadaran. Terlepas hadisnya doi apa tidak kan ada hadis. Nah, bukan hadis lah kita anggaplah karena sudah mengatakan itu. Barang siapa mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya kan gitu. Artinya kita kenal nggak diri kita? Kenal tuh maksudnya gini. Hidup itu penuh kesadaran saat kita melangkah kita merasakan ya, tapi kita yang melangkah. Apa kita bergerak dalam kondisi auto action? Auto action adalah semua berproses tanpa pernah dipikirkan. Sama sepertinya kalau sholat ya. Dari mulai Allahu Akbar, Bismillah sebagai kemudian ruku, kita seperti dia ada punya perasaan. Maka tadi saya bilang cara terbaik adalah banyak pause, berhenti sejenak, rasakan diri kita lagi sholat. Selesai, baru baca doa. Allahu Akbar ruku, jangan langsung baca doa. Sadari kita lagi ruku, saat kemudian baru baca doa. Memang sholat menjadi lebih lama, tapi lebih enak. Lebih terasa, sholat terasa. Gitu. Oh, kita habis sholat. Yang menarik bahkan banyak orang, ada orang yang mengatakan gini, jadi saya udah asar belum? Gitu. Wah, ada asar. Karena sholatnya nggak berasa, nggak punya dampak dalam kehidupannya. Gitu. Nah, ada banyak orang begitu. Karena nggak ada dampak dalam kehidupan, jadi sholatnya lebih banyak menggunakan kewajiban. Akibatnya nggak ada dampak dalam kehidupan. Padahal sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar itu hasilnya luas tuh, ya. Berpikir bahwa dia susah aja sebenarnya masuk perbuatan mungkar. Harusnya kan orang nggak boleh susah. Susah itu sebenarnya kalau ada Allah harusnya selesai. Gitu kan gitu. Di sahabat Rasul kan Ali Rasulullah bahkan walaupun harus mengikat pinggang karena lapar gitu. Tapi ketika dia nggak pernah merasa susah. Secara internal nggak pernah susah, walaupun secara fisik mungkin susah. Tapi secara internal nggak pernah merasa susah. Dan itu kehidupan sebenarnya. Dan itu tentang strategi berpikir. Nah, kita sering lupa itu. Jadi berpikir itu sebenarnya bukan hanya logika. Berpikir adalah hampir keseharian kita berpikir. Bahkan hari ini kita berpikir. Hari ini berpikir, kita wanting orang dalam pikiran, hari ini kita berpikir. Nanti abis ini ngapain juga hasil pikir. Hari ini kita bertindak apa juga hasil pikiran. Maka berpikir dan bertindak itu sebenarnya sebuah kesatuan. Kemarin ada petisi kita, jadi berpikir aja yang nggak bertindak. Gitu. Itu salahnya menurut saya. Bertindak itu hasil berpikir. Gitu. Juga termasuk menunda tindakan. Jadi kalau kita udah punya konsep bagus, terus pekerjaan enggak, itu juga hasil berpikir sebenarnya. Karena berpikir itu keseharian kita dari waktu ke waktu itu berpikir. Dan itu sering kita tidak pahami, tidak salah. Makanya dibutuhkan strategi berpikir. Nah, kalau tadi bicara tentang mindfulness, ada kesadaran diri bahwa kita sedang tidak berpikir, kesadaran diri bahwa kita sedang melakukan auto action. Auto action adalah sebuah action yang flow begitu aja, tanpa pernah ada interupsi pada kehidupan kita. Maka sesekali kita interupsi hidup kita. Agar apa? Agar kita tidak menjadi auto action. Kalau auto action itu hasilnya kadang-kadang stres juga. Why stres? Bapak Ibu paham. Kadang-kadang hidupnya gini. Kita melihat tetangga kita atau melihat orang-orang sukses. Kemudian kita menetapkan sebuah standar terlalu tinggi pada hidup kita. Dan kita berusaha mengejar itu tanpa menyadari tentang sebuah kesadaran diri bahwa manusia itu kadang-kadang punya individu masing-masing. Nah, karena kita mengejar standar itu akibatnya jadi stres. Karena kita menetapkan sebuah standar yang sebenarnya bisa jadi itu bukan kita ingini. Oke, saya kasih 2 menit sebelum kita nanti jelaskan langkah kita. Pertanyaan boleh. Jadi nanti Bapak Ibu recording ini akan kami sebarkan juga ke banyak tempat gitu. Dan kami ngajak yang pendidik itu boleh gabung nanti di grup Smart Learning, kita belajar, sebarkan itu ke mana. Bapak Ibu bisa WA ya, nanti saya kasih WA-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa belajar, kemudian nanti bisa buka kelas sendiri di rumah ataupun dimanapun ya. Buka itu ajari anak-anak, kalau sekolah bisa diajarin di sekolah tentang teknik berpikir.
Kalau yang TMP bisa buka rumah masing-masing dan latihan itu bareng-bareng bersama lingkungan. Tentu ada kemana ada bisnisnya, insya Allah ada. TMP Center nanti tugasnya mendata, nanti diajarin di grup, kemudian nanti terjadi proses viral tetap didata, nanti ada social fee lah buat Bapak Ibu ngelola, karena Bapak Ibu kan butuh untuk mengelola dan sebagainya di sana. Disitulah kemudian Bapak Ibu nanti bisa mengelola itu semua. Tentu ada financial, ada. Oh ya, saya lupa belum share ya, gitu. Bentar saya share. Untuk yang TMP ya. Kalau yang untuk smart learning biasa mereka nanti belajar, kemudian kita ajari, kita harapkan Bapak Ibu nanti gabung, kemudian nanti belajar tentang bagaimana. Jadi Bapak Ibu diajarkan cara buat modul. Bu, modulnya ini modul 1. Sisanya terserah Ibu buat modul sendiri seperti apa. Saya modulnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu rancang ke dalam bentuk channel. Selama 12 sesi, sisanya kemudian ajari anak itu tentang teknik, hypnotic reading ataupun seperti baca. Sementara yang TMP kurang lebih begini TMP itu. Jadi kita ingin nanti Bapak Ibu membuka TMP Center, membuka kelas, ajari orang-orang gitu. Nanti orang si A belajar, kemudian si A itu nanti kita minta, oke, sekarang sudah belajar, sekarang kita ingin Bapak Ibu yang sudah belajar estafetkan ilmu ini pada orang lain. Nanti kalau estafet ilmunya ada yang mau belajar langsung silahkan, ada yang diestafetkan silahkan, nanti semuanya masuk ke dalam grup alumni, dan nanti lapor ke TMP Center masing-masing. Misalnya TMP Center di Jawa Timur nih, di Lumajang gitu. Nah, ada 1-2, nanti dia lapor ke TMP Lumajang, dia bilang nanti lapor ke kita. Sudah ada 5 orang, 10 orang, dan sebagainya. Maka semakin banyak TMP Center semakin bagus. Kita akan memodel gaya berpikirnya, gaya penyebarannya Falun Gong. Di Falun Gong itu ada banyak Falun Gong Center gitu, tempat-tempat berlatih langsung. Tapi nanti tiap orang boleh juga memberikan, mengestafetkan pada orang lain. Itu namanya terjadi proses viral. Yang dilakukan. Nah, kalau smart learning nanti Bapak Ibu belajar, kemudian diajarkan buat modul, kemudian silahkan buka kelas sendiri di rumah masing-masing atau dimanapun gitu. Isi modulnya adalah tentang kurang lebih 12 sesi plus 2 hari pelatihan. Itu baca. Isi modulnya pertama tentang teknik mnemonik ya, teknik mnemonik, teknik menghafal. Yang kedua teknik semacam teknik NLP, membuat pikirannya lebih jenius, lebih berpikir bekerja. Yang ketiga teknik tadi tuh memasukkan data lebih efektif. Cara-cara kerja. Jadi agar anak itu tidak mudah stres dan sebagainya. Jadi belajar mengenali pikirannya. Nah, Bapak Ibu, ini harapannya gitu. Jadi yang TMP nanti bisa kontak ke sini ke nomor ini 0585101273123. Yang Smart Learning bisa gabung ke WA-nya Sokak yang biasa Bapak Ibu sharing itu 83893383484. Silakan gabung aja, paling invite berapapun gitu, nanti akan digabungkan di grup, kita nanti buat schedule kapan kita belajar dan sebagainya. Kita belajar santai, entah lewat WA, entah lewat Zoom dan sebagainya. Kalau untuk smart learning kita akan belajar nanti reguler, modul 1, modul 2, modul 3 gitu. Kemudian Bapak Ibu silakan buat handout dari kita ada, oke, handout dari Bapak Ibu juga ada, silakan nanti buat sendiri di combine dengan yang paling penting Bapak Ibu pahami prinsipnya. Modul 1 bicara apa, modul 2 bicara apa dan sebagainya. Di TMP kita belajar tentang 12 teknik gitu. Dan 12 teknik ini menjadi sebuah teknik dasar, sisanya mungkin nanti akan dikembangkan di Telegram, di mana alumni nanti bergabung semua di sana. Kurang lebih itu yang mau kita ajak. Jadi yuk ajak berpikir. Yuk kita berpikir lebih efektif agar terjadi perubahan hidup. Nah, mudah-mudahan nanti bisa disebarin ke teman-teman. Karena pengen kita sebenarnya ada 200-an TMP Center, 200-an bimbel baru. Bimbel yang belajar cara belajar. Bimbel yang belajar cara orang jenius belajar. Jadi bukan saja belajar seperti biasa, gitu, yang memfokuskan hanya materi, tapi bagaimana belajar cara lebih efektif. Ya, pilih salah satu. Gitu. Ya, pilih salah satu aja. Karena nanti kalau Bapak Ibu mau ikut TMP, nanti bisa ikut grup Telegramnya, bisa belajar sendiri. Gitu.
Kenapa? Karena kalau belajar dua-duanya sering nggak efektif gitu. Di satu sama belajar itu. Jadi pilih aja salah satu. Nanti silakan mau masuk yang mana silakan. Kalau saya cocoknya gimana tuh Pak? Ibu Cocoknya. Ibu lebih mungkin Bapak bisa menilai saya gitu. Saya di mana saya juga bingung apa TMP apa smart learning nih. Karena saya kan memang lebih banyak di sekolah ya. ya. Mungkin smart learning ya. Iya Bu, lebih baik ke sana aja, ke smart learning nanti belajar. Sekaligus ya, dapat masukan juga dari Ibu nanti. Gimana cara ngajarin ini ke anak-anak gitu. Karena ini kan materinya sebenarnya di materi dari luar ya sebenarnya gitu. Jadi kita harus beradaptasi dengan anak-anak ini, memasukkan data seperti apa gitu. Walaupun teman-teman nanti di smart learning Nanti ya saya dikecekkan. bisa ada guru-guru lain. Iya, gitu bisa ajak-ajak guru itu terlibat gitu, di situ. Yang mau terlibat ayo karena kita terbuka hanya Ya, infak mungkin aja kok nanti. sih. Jadi kita ajak semua. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mau belajar tentang TMP, nanti kan di TMP itu ada link Telegramnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau gabung di link Telegramnya, nggak apa-apa juga belajar. Kalau nggak terlalu pusing. Tapi pengen saya fokusnya di satu hal. Jadi teman-teman fokus satu hal. Ya, Kalau nanti belajar bareng, pusing. Tanya nanti. Gitu. Betul ya Pak. Ya. Ini aja juga suka pusing juga ya maaf Iya. hari ini. Nanti pusing gitu. Jadi saya satu-satu. Kalau Belajarnya banyak, cuman iya. Nah, makanya lebih bagus satu gitu. Nanti kalau mau belajar lain tinggal nanti gabung di itu. Karena materinya sengaja kita taruh di Telegram supaya nanti teman-teman yang mau akses boleh tinggal akses. Jadi tinggal belajar sendiri di sana. Jadi sih maksudnya gitu. Dia bisa belajar di waktu luang yang lain ya Pak. Iya, betul, Bu. Ya, insya Allah. Oke, makasih, Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain tentang ini. Jadi Bapak Ibu bisa join 2 gitu. Salah satunya dan join lah gitu. Ya, kalau mau belajar, jadi TMP itu tentang menyatukan diri. Di situ juga ada teknik terapinya, teknik terapi rehat mungkin masuk ke sana ya, belajar. Karena kita bukan kayak pelatihan biasa tuh ada satu kita enggak. Kita tuh sudah mempelajari masyarakat. Jadi saya ngajarin Bupi nanti ngajarin A, ngajarin B dan sebagainya agar semua orang punya healing skill. Healing skill itu punya keterampilan bukan hanya lebih terkonsentrasi, tapi dia membantu orang lain juga. Dan kalau tiap orang membantu orang lain kan indah ya. Jadi tetangga kita sakit, ya udah kita punya, kita sembuhin dulu sambil nunggu dokter sebagai minimal ada kebijakan. Itu tentang terapi. Jadi yang itu tentang terapi diri, awareness juga tentang kita bisa bantu orang lain. Dan nanti mungkin kita ngadain. Kalau yang smart ending mungkin nanti kita cari sponsor. Kalau nanti udah banyak, kita ngadain lomba apa lah, lomba menghafal soal dan sebagainya. Saya ingin cerita sedikit ya. Di Jepang itu sudah ngikutin gaya tahun 2000 itu. Saya main cerita tahun 2000 itu ada buku namanya Megatrend 2000, memahami tentang dunia. Tahun 2000. Jadi bukunya terbit di tahun 94, 93, 94 ya. Tentang ramalan dia di tahun 2000. Salah satu ramalannya adalah pertama akan ada nanti orang kantoran itu usianya muda-muda. Orang kantoran. Jadi usia 40 itu sudah diajak, sudah disuruh keluar dan bisnis sendiri. Jadi akan banyak entrepreneur baru. Dan memang trennya begitu sekarang. Orang-orang yang umur 35-40 itu sudah ada diajak golden shake ya. Golden shake itu disuruh keluar dari perusahaan. Udah sedikit-sedikit di-push untuk keluar dari perusahaan. Dan karena mereka tahu itu, mereka mulai meng-create sebuah metode pembelajaran untuk menghasilkan generasi baru di depan. Salah satunya mungkin Bapak Ibu pernah dengar nama Kumon, Sakamoto, itu adalah metode pembelajaran yang dikeluarkan oleh orang Jepang. Terutama saya sebenarnya lebih suka Sakamoto. Sakamoto itu saya bahkan nggak yakin kalau anak-anak biasa nggak pernah ikut bisa memahami itu. Itu soal cerita loh. Soal cerita, memahami data, dan menurut saya logikanya bagus. Seperti halnya saya suka ke soal-soal tes potensi akademiknya anak-anak SMA, saya suka itu. Kan ini bermain dengan logika sih. Dan itu juga tentang, bahkan saya ngajarkan itu untuk para leader yang ada di perusahaan.
Jadi para manajer itu diajak untuk melatih logika yang sebenarnya menurut saya pembelajaran tadi di tes potensi akademik. Kita lihat punya ponakan saya menarik di bukunya ini tentang potensi akademik dan mirip pembelajaran Sakamoto. Karena hidup itu tentang problem solving, hidup itu tentang memecahkan tindakan dan orang-orang Jepang belajar itu. Jadi saya tuh ingat ada kawan lama di Jepang dan dia masih bolak-balik Indonesia. Jadi kemudian datang ke tempat saya lagi ngetik gitu, tentang materi problem solving untuk para leader. Kemudian dia lihat materi saya. Belajar apa lagi? Ini mah di Jepang udah jadi dari SD nih kita belajar. Jadi orang Jepang tuh sana belajar problem solving dari SD. Bahkan mereka dikasih kadang-kadang dikasih ke spaghetti, kasih berat spaghetti itu dibuat bangunan, gitu. Dibuat bangunan, buat rumah dan sebagainya. Terkhusus ketika seperti pelajaran kita. Ya karena diajarin tentang ini spaghetti ini beratnya berapa, ukurannya berapa. Untuk bisa bangunan kamu bisa ngukur tuh beratnya berapa dan sebagainya. Sehingga tersusun bangunan. Dan indahnya orang Jepang belajar dari itu. Walaupun kelemahan di Jepang itu lebih banyak logika. Logika belajar, dia belajar menggunakan logika. IQ-nya kecil, IQ-nya rendah, makanya sempat bunuh diri terbesar di sana kan, gitu. Karena mereka gagal pelajaran aja down. Jadi itu terjadi di sana. Itu Jepang. Jadi yang mau terapis ini dan orang lain bisa ikut PMP. PMP itu tentang menyatukan diri. Gitu. Yang mau ngajarin anak kita menciptakan generasi cerdas bisa ikut di Smart Open. Dan silakan share ke kawan-kawan, ke rekan muslim sekalian. Kita akan cetak 2 bentuk. Satu, orang generasi berikutnya dengan lebih tenang, lebih punya mental tepat dalam menghadapi tantangan. Berikutnya kita akan siapkan generasi cerdas masa depan, generasi yang pada ujungnya akan membuat perubahan bagi hidup kita. Karena tantangan hari ini itu kan sebuah pembelajaran. Kita kan nggak siap gitu. Ini kan generasi digital ini generasi yang ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk. Di saat yang sama saya berhadapan dengan teman-teman orang-orang sudah datang ke Zoka yang nggak siap. Umur 45 tahun di PHK dan what next? Dia nggak tahu harus ngapain. Padahal menurut saya potensinya besar gitu kan. Tapi memang kita menghadapi zaman di mana kita tidak pernah belajar cara berpikir. Gitu. Akibatnya dengan stressful, akibatnya banyak kejadian ya. Saya kemarin baru ketemu ibu-ibu yang ngadu ke saya, bapaknya stres, tipenya nggak mau ngapain, sebenarnya di rumah butuh makan, butuh kehidupan. Bapaknya blank, mau ngapain, akibatnya dia ikut blank keluarga. Sehingga ibu-ibunya terpaksa harus bekerja. Padahal bapaknya bukan punya posisi. Cuma kan PHK ini sudah cukup lama. Gitu. PHK dia tahun lalu di awal tahun lah kan, saat COVID terjadi. Dan itu punya tantangan. So, itulah kita. Jadi kalau kita punya teman tetangga yang punya skill problem solving, punya apa, tinggal datang ke kita bisa membantu mereka menyelesaikan tantangan hidup. Dan ketika ada anak yang nggak bisa belajar, kita bisa bantu belajar mengapa mereka tidak bisa belajar. Apa yang membuat itu bisa belajar. Dan kita bantu mereka. Dan hidup menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kalau banyak pembelajar, banyak orang terlibat di sini. Baik, segitu saja. Ada pertanyaan lain? Kita kasih 3 menit. Pada intinya, kami di Zoka cuma satu sekarang misinya, ngajarin membuat perubahan dengan mengajarkan orang berpikir lebih efektif, lebih tinggi, lebih punya sumber daya untuk bisa membuat perubahan. Menyelesaikan tantangan hidup kita, tantangan hidup tetangga, tantangan hidup orang lain. Dan mudah-mudahan hidup menjadi lebih bagus dari waktu ke waktu. Dan itu harapan kita. Baik, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ketemu di grup. Silakan teman-teman nanti hubungi WA kita. Nanti akan dimasukkan grupnya yang belum digabung. Silakan gabung dan insya Allah kita akan berkembang bersama. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.